Masya Allah, terima kasih atas kunjungannya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Idul Adha sebenarnya banyak hikmah pelajaran yang perlu kita ambil. Itu dalam Quran tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk. Fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Ini kisah perbincangan Nabi Ibrahim ya. Ini Nabi Ibrahim berbincang dengan putra beliau Ismail alaihissalam. Yang kurang lebihnya, falamma balagha ma'ahu sa'yah, maka tatkala balagha ma'ahu sa'yah, usianya Nabi Ismail sudah sampai ke usia yang tangguh, dalam artian sudah mulai dewasa. Ya kurang lebih dalam tafsir 8 tahunan. Ma'ahu sa'yah, Nabi Ismail ini sudah bisa diajak oleh Nabi Ibrahim sa'ya untuk berjalan di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mencari kayu bakar, belanja dan sebagainya. Lalu Nabi Ibrahim ini berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahu." Ya bunayya, wahai putraku tercinta Ismail, bapak tuh loh, ini ara fil manam, semalam aku bapakmu Ibrahim bermimpi. Yang isi mimpinya anni azbahu, aku menyembelih, memotong lehermu. Coba bayangkan, kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, apa tega membunuh anak kandung? Sejahat-jahatnya anak kandung yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mesti disanubari yang paling kecil di hati orang tua, pasti memaafkan, tidak akan memberi dosa, dan selalu sayang. Padahal perbuatan anaknya, na'udzubillah, melalui syaitan. Inilah orang tua. Ini Nabi, Masya Allah, beliau ini mulai dari usia bujang kecil lah kata orang dusun. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim doa ini belum nikah. Beliau berdoa ini Rabbi habli minas sholihin ini belum nikah. Masih bujang kecil. Belum ada kepikiran nikah sudah doa ini. Jadi anak yang hasil doa puluhan tahun, setengah-tengah anak sudah mulai beranjak dewasa, sudah punya cerita sama anak, sayang sudah mulai tumbuh, berkembang, mulai besar sayang dengan anak. Loh, diuji Nabi Ibrahim. Coba ujiannya. Maka para nabi itu Masya Allah, ujian nabi itu luar biasa. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya." Orang yang paling berat cobaan hidupnya para nabi. Jadi takar ukur iman seseorang itu bisa dilihat daripada ujian hidupnya, cobaan hidupnya. Di para nabi. Ini Nabi Ibrahim ini iman beliau luar biasa, sampai ujiannya harus membunuh anak. Yang hadir nih, apakah siap bunuh anak? Apakah siap bunuh anak? Insya Allah kita yang hadir nih, yang sudah jadi bapak ini tidak siap bunuh anak. Apa? Sambil diminum. Inilah Nabi Ibrahim. Iman beliau, takwa beliau tuh luar biasa. Itu sampai ujiannya membunuh anak. Bukan main. Tidak ada orang tua yang rela membunuh anak kandung. Kemudian
Anak ini diajak ngobrol. Ya bunai, ini arafil manam. Nak, semalam bapakku mimpi. Nak. Ani azbahuk, menyembelih kamu. Kenapa Nabi Ibrahim ini amat yakin mimpi ini petunjuk dari Allah? Karena mimpi ini 3 malam berturut-turut, ya, mimpi yang sama. Di malam Tarawiyah 8 Dzulhijjah. Terus mimpi lagi di malam Arafah 9 Dzulhijjah. Yang terakhir mimpi lagi di 10 Dzulhijjah malam Idul Adha. Maka beliau sangat yakin ini adalah ujian dari Allah. Mimpi ini adalah ujian dari Allah, bukan dari syaitan. Ini sangat yakin beliau. Kemudian pangdur madza taro. Hei Ismail, pangdur. Coba engkau berpikir madza taro. Gimana pendapatmu? Kira-kira kalau bapak ini menyembelih kamu, gimana pendapatnya? Kalau Nabi Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, seorang anak yang 8 tahun, ini menjawab dengan gagah, dengan berani tanpa gentar sedikit pun. Ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku tercinta, if alma tu'mar. Kalau itu memang perintah Allah, kerjakan. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah untukmu. Kalau itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak bapakku, engkau akan mendapati aku, menemukan aku insyaallah. Dengan atas izin Allah minas sabirin. Aku tergolong orang-orang yang sabar. Coba bayangkan. Ini anak kecil yang soleh. Anaknya Nabi. Luar biasa imannya, insya Allah minas sabirin. Dengan izin Allah, aku tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Insya Allah. Kemudian, singkat cerita, Nabi Ibrahim ambil parang. Di parang itu diambil, itu diasah. Lalu izin ke istri beliau, Sayyidah Hajar. Ini Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Yang pertama kali Sarah punya anak Ishak di Palestina, yang kedua Hajar punya anak Ismail itu di Mekah Al-Mukarramah. Asah pisau, izin ingin membawa Ismail ini untuk mencari kayu bakar. Seusai Nabi Ibrahim hilang dari pandangan Sayyidah Hajar, maka iblis rapat mereka. Kumpul-kumpul, rajo. Itu Ibrahim itu diuji oleh Allah membunuh anak. Kalau Ibrahim lulus, mampu menempuh ujian ini, maka Ibrahim akan dinaikkan derajat, dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah. Itulah asal muasal gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sekarang loh, Nabi Ibrahim itu sulit kita goda. Apalagi kalau sudah naik menjadi Khalilullah, wah, tambah sulit kita goda. Ini kata perbincangan setan dan iblis. Ya dah, kalau macam itu goda. Akhirnya setan itu menggoda Ismail. Bapakmu tuh mau ngajak mencari kayu bakar tuh enggak. Bapakmu tuh ingin menyembelih lehermu dengan alasan mencari kayu bakar. Kamu kabur, balik ke rumah, sembunyi di belakang ibumu. Kamu ceritakan sama ibumu bahwasanya bapak kau tega membunuh kamu. Coba kabur. Itu kata iblis. Akan tetapi anak kecil nih, di luar dugaan iblis mengiranya anak kecil nih gampang diperkoto, gampang diperbudak. Tidak. Tidak. Anak kecil ini luar biasa kuat imannya. Apa jawabannya? Tidak. Saya yakin. Kalau saya pun disembelih, saya yakin itu perintah Allah. Tidak mungkin bapak saya berani berbuat tanpa perintah Allah. Pegang kepala iblis itu. Kata iblis. Mana nih? Anak kecil digoda, kuat imannya. Pegang kepala iblis. Ulang iblis balik. Rajo, tidak mempan Rajo. Rupanya anak beliau itu kuat iman. Yaudah, ingat, kita pernah berhasil menggoda perempuan bernama Sayyidah Hawa. Kemudian rayuannya menjadikan Nabi Adam terusir dari surga. Coba goda istrinya. Mana tahu Nabi Ibrahim ini akan luluh dengan rayuan dan godaan istri beliau.
Datang iblis. Datang iblis, ya berupa manusia. Wujud beliau itu berupa manusia. Tok tok, assalamualaikum. Buka pintu Siti Hajar. Ya ada apa? Kami mencari Ibrahim, ada perlu. Oh, Ibrahim tadi berangkat sama anaknya Ismail, membawa kampak, membawa pisau lah yang tajam untuk mencari kayu bakar. Terus apa kata iblis tuh? Dak tuh. Itu Ibrahim pergi itu ingin menyembelih anakmu. Maka Hajar tambah bingung, adakah mungkin suami saya menyembelih putranya? Ibrahim tuh loh dari kecil itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Dan hasil doa itu Ismail. Beliau sangat sayang dengan Ismail. Kami dapat info ini dari alam langit, dari kalangan malaikat. Maka kata Hajar, kalau betul info ini dari kalangan malaikat, dari kalangan langit, berarti kamu iblis. Saya yakin, andai pun Ibrahim menyembelih anaknya bernama Ismail, saya sangat yakin itu atas perintah Allah. Dah, kamu pergi, nggak mempan goda saya. Megang kepala. Kata iblis, gagal mani. Balik iblis. Lapor dengan bos. Nggak mempan bos. Dia memang perempuan, tapi ini perempuan yang sangat luar biasa. Imannya kokoh juga tidak mempan. Akhirnya, yang terakhir, goda Nabi Ibrahim. Maka betul, iblis datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu tidak takut kepada murka Allah? Masa kamu seorang nabi, seorang rasul yang paham agama, malah membunuh anak kandung? Itu dosa Ibrahim. Mimpi kamu 3 malam itu bukan dari Allah, itu dari saya Ibrahim. Sekarang kamu pulang, antar Ismail ke rumah. Kamu maunya kamu ini dibodohi, digoda oleh saya. Ini kata iblis. Nabi Ibrahim tuh ambil batu tuh dilempar. Menjadilah syariat lempar jumroh. Orang ngerjo haji itu batu lempar jumroh. Jadi pergilah iblis. Iblis sudah putus asa. Lalu Nabi Ismail dibaringkan di bebatuan. Kemudian kata Nabi Ismail, ya, tolong ambil kain putih, tutupi mata saya. Saya khawatir kalau mata saya ini tidak ditutupi dengan kain putih, nanti saya menjalani perintah Allah ini, ada rasa sedih sehingga mata ini berlinang air mata. Dan saya khawatir ketika engkau ayah menyembelih aku, terus matamu menatapi mataku yang berlinang air mata ini, muncul rasa ibo, rasa sedih dalam hati. Dan saya takut kesedihanmu nanti menjadikan Allah murka kepadamu. Inilah pikir agamanya seorang anak. Dia pikir agamanya seorang anak, saya takut engkau menyembelih dalam keadaan rasa sedih, Allah murka kepadamu. Coba, ini seorang anak. Luar biasa Nabi Ismail. Ini tutup. Kemudian dikasih minyak wangi. Pisau diasah. Nabi Ibrahim sengaja ngasah pisau. Agar apa? Agar langsung terpotong. Sehingga tidak ada rasa sakit di lehernya. Nabi Ismail. Kalau pisau tumpul kan berulang-ulang jadi. Itu kan akan nambah sakit. Jadi ya. Diasah pisau. Saking tajamnya pisau itu. Pisau Nabi Ibrahim itu diambil batu besar dipukul. Tak. Lebur dulu lantak batu itu hancur. Ini saking tajam. Langsunglah Nabi Ibrahim meletakkan mata pisau yang tajam itu di leher putra beliau Ismail. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak luka. Sedikit pun tidak tergores. Akhirnya Nabi Ibrahim menganggap ini pisau ini tumpul. Asah ulang. Sudah ada asah ulang, diambil 2 batu besar dipukul. Terang, lebur galon. Lebur batu itu. Tempel lagi. Digorek. Digorok. Tidak juga luka. Akhirnya asah yang ketiga. Ketika Nabi Ibrahim mengasah yang ketiga, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai pisau, saya ini loh menyembelih anak saya ini perintah Allah. Kenapa engkau malah main-main sehingga engkau sudah tajam tapi
leher anak saya tidak putus. Ini perintah Allah. Seketika itu jugalah pisau itu berbicara. Wahai Nabi Ibrahim, kamu kira cuman kamu ya hamba Allah. Cuma kamu ya makhluk Allah. Saya loh. Saya pisau ini juga makhluk Allah, hamba Allah. Dan saya diperintahkan oleh Allah supaya tidak melukai lehernya Ismail alaihissalam. Coba bayangkan. Dua-duanya menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim menggorok pakai pisau karena perintah Allah, dan pisau tidak melukai Nabi Ismail juga perintah Allah. La ilaha illallah. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim dengan yakin, Bismillahirrahmanirrahim, disembelih. Nusratullah datang, pertolongan Allah datang. Nabi Ismail yang semulanya disembelih, tetapi yang berdarah adalah kibas. Nabi Ismail Allah pindahkan ke samping, diturunkan Nabi kibas, diturunkan Allah kibas, diturunkan kibas dari surga, sembelih. Lulus Nabi Ibrahim dari ujian yang berat ini. Akhirnya malaikat yang khawatir ketika nengok ujian yang berat yang dilalui Nabi Ibrahim, malaikat pun berdoa, ya Allah, kuatkan Ibrahim, mampukan Ibrahim untuk menyelesaikan ujian ini, tugas ini. Para setan pun juga takut kalau Nabi Ibrahim ini mampu mengerjakan ujian ini. Ujian pun selesai, Nabi Ibrahim lulus ujian. Naiklah beliau menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Saking gembiranya malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim lulus menyembelih putra beliau Nabi Ismail, malaikat Jibril turun sembari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini malaikat Jibril. Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Ismail. Wallahu akbar walillahil hamd. Menjadilah sebuah rangkaian takbir yang indah, yang bergema, yang disunnahkan, dilantunkan setiap Idul Fitri atau Idul Adha. Sama-sama ya. Jadi orang yang mengucapkan takbir, ini pahalanya besar nih. Ini bukan main, ini takbir yang dirangkaikan oleh 3 makhluk yang suci. Malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, dan terakhir sempurna oleh Nabi Ismail. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi apa pelajarannya? Pelajaran hikmah yang kita ambil dari Idul Adha ini, setiap derajat itu ada harganya. Harganya adalah cobaan. Jadi kalau kita dapat cobaan, musibah, ujian hidup, ya sabar. Bisa jadi itu proses Tuhan mengangkat derajat kita. Insya Allah. Insya Allah. Nah, insya Allah. Insya Allah. Nah, itu. Insya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim tidak pernah ragu melakukan perintah Allah. Sejauh mana seseorang menyempurnakan perintah Allah, maka sejauh itu pula lah pertolongan Allah datang begitu sempurna. Insya Allah.